Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengikuti beberapa penjelasan sahabat atau saudara Faizar ini sudah cukup lama. Jadi baik dari channelnya maupun dari beberapa tayangan video yang menayangkan bagaimana dia menjelaskan tentang khususnya akhir-akhir ini eh, pasca keributan di dunia sulap ya, yang kemudian satu pihak menyamar sebagai seorang gus yang dituntut untuk paham ilmu agama, di pihak lain sulap yang lain akhir-akhir ini menisbatkan diri atau mengidentitaskan diri sebagai uh, orang yang berpenampilan agamis dan atau dia merapat kepada nama yang saya sebut tadi, yaitu saudara Faizal. Dari sini kemudian beberapa penjelasan yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam, adalah tuduhan Faizal. Yang pertama, ada beberapa rangkaian atau ruang keilmuan yang disebut dengan hikmah di dalam dunia Islam yang dituduh secara brutal sebagai perilaku sihir. Saya mengelus dada begitu ya. Saya tidak tahu akidah apa yang ada di dalam pikiran saudara Faizar ini. Saya kira beliau ini awalnya normal begitu ya, atau setidaknya dengan pikiran-pikiran keras seperti itu hanya ada di kalangan Wahabi Salafi. Tapi ini ternyata tidak begitu ya, menjalar kemana-mana, bahkan ke kelompok yang selama ini cukup dikenal sebagai kelompok yang humanis, kelompok yang mengutamakan keilmuan, keilmiahan, kemudian tabayun. Jadi pertama terkait dengan teknis ruqyah, yaitu dengan menuduh bahwa dengan melakukan penyebutan secara berulang-ulang terhadap Asmaul Husna, ini justru bisa mendatangkan jin. Ini logika akidah yang sangat berbahaya. Bagaimana mungkin kalimat thayyibah sebagai seruan dari Allah kepada kita, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Jadi awal dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata, yang salah satu dijadikan wasilah perantara di mana Allah sebagai ghoyahnya adalah ayatul thayyibah, yaitu Asmaul Husna misalnya. Dan itu dituduh oleh Faizar, barang siapa yang melakukan pengulangan ini bisa mengundang jin. Jadi logika kesimpulannya, natijahnya dalam tuduhan ini, ketika Anda melakukan pembacaan Asmaul Husna secara berulang-ulang, itu yang datang bukan pertolongan Allah, tapi yang datang adalah raja jin. Ini bahaya sekali. Ini sebuah agitasi, sebuah pembohongan publik yang sangat luar biasa merusak. Yang kedua adalah tuduhan bahwasanya kitab-kitab sumber hikmah, misalnya Mambaul Usul Hikmah, Al-Awfaq, kemudian kitab Syamsul Ma'arif, ini sebagai rujukan tukang sihir nomor 1 di dunia. Ini pembohongan publik yang mana lagi nih? Dia harus menunjukkan tuh tukang sihir nomor 1 di dunia yang belajar Awfaq itu siapa? David Copperfield. Dia supaya melihat coba rating tukang sihir nomor 1 di dunia siapa. Dia kalau berbohong ini jelas melanggar undang-undang UT ya, terutama tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 2 itu, menyebarkan informasi bohong kepada publik. Kitab Awfaq kemudian Syamsul Ma'arif adalah bagian dari hikmah ilmu tata bahasa Arab yang dikembangkan, diteliti oleh para ulama, kemudian memunculkan cabang atau ruang ilmu baru, yaitu ilmu Awfaq atau ilmu raja. Dan ini ada di setiap pemahaman agama, ada raja. Bahkan dan ini masuknya memang ke ranah ketika di Quran itu masuknya ayat-ayat mutasyabihat yang harus mendapatkan penjelasan dari para ulama. Dan Syekh Al-Buni, salah satu ulama
salafus soleh yang kitabnya mutabaroh, yang diakui oleh para ulama-ulama di dunia, ini menjadi rujukan sumber ilmu hikmah. Yang ilmu hikmah ini sangat menolong ketika negara kita dalam proses melepaskan diri dari belenggu penjajah, menyebabkan kebal dan sebagainya misalnya. Dengan itu Allah menolong kita umat Islam di dunia ini. Bayangkan dulu bambu runcing, kemudian hanya mungkin pasir, bahkan mungkin kacang hijau bisa untuk meledakkan musuh. Kalau logika-logika seperti ini bahwasanya kitab-kitab ini adalah sumber ilmu sihir yang diajarkan di pesantren-pesantren, bukannya tidak mungkin nanti muncul anggapan di masyarakat luas yang terutama umat Islam beranggapan, akan munculkan anggapan bahwasanya pesantren adalah sumber pembelajaran ilmu sihir. Ketika sudah tertanam dalam, tinggal dipancing gerakan untuk pembasmian dukun santet seperti di Banyuwangi yang dulu. Siapa sasarannya? Jelas dunia pesantren. Ini fitnah kubur ini. Besar. Dan berbahaya orang. Berbahaya. Dan saya kira orang ini, saudara Faizar ini, harus sebelum berbicara di depan publik, satu yang harus dipahami bahwasanya sesuatu yang dia tidak ketahui itu bukan berarti nggak ada gitu loh di dalam dunia Islam. Misalnya tentang ilmu awak, tentang ilmu raja, ya. Kemudian tentang dunia aurat, tentang dunia zikir di pesantren atau di kalangan ulama-ulama Islam. Jadi yang apa dia tidak tahu itu bukan berarti nggak ada begitu loh. Apa yang dia nggak pernah baca bukan berarti itu nggak tertulis. Misalnya Rasulullah mengobati orang dengan ruqyah. Ruqyah itu kan bahasa bahasa Jawanya japa mantra atau mantra. Jadi aneh dia sendiri ketika mengobati orang masih dengan cara-cara yang menurut para ulama salafus saleh malah dipandang gharib ya. Orang sehat walafiat dibacakan ayat thayyibah kok malah jadi kesurupan. Seharusnya bukannya ruqyah itu orang lagi kesurupan, dibacakan ayat sembuh, itu ruqyah. Kalau orang sehat dibacakan ayat justru jadi kesurupan, itu sihir, itu melukai jiwa orang itu. Tentu ini menimbulkan gelisah di mana-mana. Gelisah. Terutama tuduhan tentang pesantren sebagai pusat pembelajaran kitab-kitab hikmah itu yang dituduh sihir tadi. Dan jangan salahkan nanti umat Islam kalau melakukan tindakannya sesuai pengetahuan mereka masing-masing terhadap yang bersangkutan. Maka saya kira pemerintah harus tanggap dalam hal ini. Sebelum melebar, meluas, dan menimbulkan gerakan. Baik gerakan yang mengimani omongannya Faizar itu tadi, akhirnya pesantren diserbu sebagai kiai-kiai para ulama itu sebagai ahlus sihir, atau sebaliknya masyarakat yang sudah tidak tahan lagi akan melakukan tindakan sepihak kepada Faizar ini yang hari ini bersembunyi di ormas tertentu. Saya kira ini tanggapan saya dari beberapa pertanyaan teman-teman. Itu bagaimana? Secara pribadi saya menduga dan yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh saudara Faizar ini salah. Sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang yang mengaku dirinya adalah agamawan, maka saya merekomendasikan tabayunlah. Tabayunlah kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama, kepada pelaku pengamal ilmu hikmah. Dan ilmu hikmah ini sah. Dan ketika banyak sekali sebetulnya, saya hanya mengambil segmen tuduhan ia terhadap kitab. Misalnya masalah teknik ruqyah ya. Di beberapa itu saya singgung sedikit, tapi mungkin di lain kesempatan akan saya bongkar lebih jauh lagi. Dan kesimpulannya adalah apa yang ia tidak ketahui itu kan bukan berarti tidak ada. Contoh misalnya ruang ilmu hikmah, ada mukjizat, ada karomah, ada hikmah, ada maunah, ada istidraj. Gitu. Maka di sini pentingnya belajar, jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diketahui, apalagi diketahui dari membaca buku secara sepihak sendiri saja, tanpa didiskusikan dengan orang lain, apalagi tanpa guru. Nah, ini berbahaya ketika yang begini sudah disebarkan kepada masyarakat dan menimbulkan
kegelisahan, bahkan konflik yang tidak berkesudahan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.